Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi pengembangan paragraf. Sebelumnya, perkenalkan saya atas nama Indi Rahmawati dari kelas 30E, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Bone, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Langsung saja, materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian paragraf. Yang kedua, fungsi paragraf. Yang ketiga, ciri-ciri paragraf. Yang keempat, unsur-unsur paragraf. Dan yang kelima, yaitu jenis-jenis paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Definisi paragraf adalah bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat, yang isinya mengungkapkan satuan informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Selanjutnya, fungsi paragraf. Paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide, isi kalimat, dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat oleh penulis. Yang kedua, mencurahkan suatu perasaan dan pemikiran penulis dalam sebuah karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Yang ketiga, paragraf dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan. Yang keempat, memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide tentang tulisan yang akan dibuatnya. Dan yang kelima adalah dapat membantu penulisan dalam mengembangkan gagasan-gagasan atau ide dan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang ingin ditulis menjadi sebuah karya tulis. Selanjutnya, ciri-ciri paragraf. Yang pertama, pada kalimat pertama atau utama paragraf harus masuk agak ke dalam dengan beberapa ketukan spasi. Ketukan spasi dalam paragraf sekitar 5 ketukan. Biasanya, spasi ini digunakan untuk jenis kalimat atau karangan yang biasa. Yang kedua, paragraf biasanya digunakan sebagai pikiran utama dalam sebuah kalimat atau topik yang telah ditentukan penulis. Yang ketiga, kalimat topik dan kalimat pengembang dalam paragraf memiliki fungsi dalam penulisan, di mana fungsi tersebut dapat menjelaskan atau menerangkan pikiran utama dari penulis dalam menuliskan sebuah karya atau karangan dalam sebuah kalimat topik. Dan yang terakhir yaitu, selain pada poin keempat paragraf, juga memakai sebuah kalimat penjelas dalam tulisan, di mana kalimat penjelas tersebut berisikan tentang kedetailan dari kalimat topik. Paragraf memang bukan kumpulan dari kalimat topik, tetapi paragraf di sini berisi beberapa kalimat penjelas dan hanya satu kalimat topik. Selanjutnya, unsur-unsur paragraf. Yang pertama, topik atau gagasan utama. Unsur yang paling penting karena unsur ini yang menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. Unsur-unsur ini biasanya berupa masalah atau gagasan pengarang yang ingin disampaikan kepada para pembacanya. Yang kedua, kalimat utama. Artinya, kalimat yang mengandung suatu gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang sifatnya umum. Hal ini dikarenakan supaya dapat dikembangkan kembali dalam kalimat-kalimat penjelas. Yang ketiga, kalimat pendukung. Artinya, suatu kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas. Kalimat ini mempunyai fungsi untuk menguatkan atau mendukung gagasan utama yang ada pada kalimat utama dengan cara memberikan data berupa fakta, contoh, opini, dan lain-lain. Yang keempat, transisi. Supaya menjadi sebuah paragraf yang padu, kalimat-kalimat di dalam paragraf disusun dengan menggunakan transisi atau konjungsi. Ada dua macam konjungsi yang biasa dipakai, yaitu konjungsi antara kalimat dan konjungsi intra-kalimat. Konjungsi intra-kalimat yaitu kata sambung yang menghubungkan antara induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya yaitu dan, tetapi, karena, agar, dan lain sebagainya. Konjungsi antar kalimat yaitu sebuah konjungsi yang menghubungkan antara kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf. Contohnya yaitu lagi pula, oleh karena itu, terlebih lagi, namun, di samping itu, dan lain-lain. Unsur yang terakhir yaitu penegas. Unsur ini tidak terlalu penting di dalam sebuah paragraf karena tidak semua paragraf mempunyai penegas. Fungsi dari penegas ini yaitu untuk menambah daya tarik sebuah paragraf
menghindari kebosanan saat membacanya, dan sebagai penegas atau pengulangan gagasan utama. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf. Pembagian paragraf berdasarkan tujuannya. Yang pertama, paragraf deskripsi. Artinya, paragraf yang menceritakan atau memaparkan suatu secara jelas. Paragraf deskripsi biasa ditandai dengan ciri-ciri antara lain, paragraf ini menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu dengan memakai panca indera atau pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Hal-hal yang digambarkan dari objek berupa ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti warna, ukuran, bentuk, dan kepribadian. Dalam jenis paragraf ini sering ditemui kata-kata atau frase yang bermakna keadaan atau kata sifat. Yang kedua, paragraf eksposisi. Artinya, suatu paragraf yang memaparkan cara atau petunjuk supaya pembaca memahami bacaan dengan jelas. Ciri-ciri dari paragraf ini yaitu terdapat definisi atau pengertian mengenai istilah dari suatu topik pembahasan, tidak berunsur mengajak atau mempengaruhi, berupa paragraf yang informatif, artinya bisa memberikan sebuah informasi kepada pembacanya. Biasanya, paragraf ini mempunyai rincian data yang jelas untuk mendukung informasi yang disampaikan. Yang ketiga yaitu paragraf narasi. Artinya, paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang di dalamnya berupa subjek pelaku, waktu kejadian, serta alur cerita. Ciri-ciri dari paragraf ini yaitu dirangkai dalam urutan waktu, baik berupa alur maju atau alur mundur, berisi tentang peristiwa yang menceritakan suatu perbuatan atau tindakan, mempunyai unsur-unsur cerita seperti tokoh, latar, konflik, dan sudut pandang pengarang. Pada paragraf ini, ciri yang paling mudah ditandai yakni terdapat cukup banyak kalimat langsung, serta penulisannya mempunyai gaya yang kreatif dan berestetika, sehingga bisa membuat pembacanya semakin menarik. Yang keempat, paragraf argumentasi. Merupakan suatu paragraf yang mengutarakan suatu pendapat atau ide yang mempunyai alasan yang mendukung. Ciri-cirinya yaitu kalimat utama berupa suatu pendapat atau gagasan yang disampaikan oleh penulis. Pendapat yang disampaikan biasanya berupa suatu hal yang menarik pembacanya dan menciptakan kontroversi di dalam masyarakat. Disertai dengan kalimat-kalimat penjelas berupa alasan yang kuat dan didukung oleh fakta, contoh, data statistik, grafik untuk lebih meyakinkan pembacanya. Dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang logis dan berlandaskan gagasan utama yang disampaikan di awal kalimat. Yang terakhir yaitu paragraf persuasi. Artinya, suatu paragraf yang berisi ajakan yang mempunyai tujuan supaya pembaca melakukan tindakan. Paragraf persuasi mempunyai alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Paragraf ini berusaha meyakinkan pembacanya untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Paragraf persuasi banyak memakai kata-kata ajakan seperti ayo, mari, dan sebagainya. Biasanya mengutamakan kesepakatan pendapat dan menghindari konflik supaya kepercayaan pembacanya tidak hilang. Selanjutnya, pembagian paragraf berdasarkan bentuknya. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf dan dimulai dengan pernyataan umum yang disusun dengan uraian atau penjelasan khusus. Yang kedua, paragraf induktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf dan diawali dengan uraian atau penjelasan bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Dan yang terakhir yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di akhir merupakan kalimat yang bersifat penegasan kembali. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.